Sudah lama bersiniar, tapi masih kerap merasa gusar? Yuk bikin naik kelas kontenmu dengan kemampuan menulis yang mumpuni. Masterclass menulis untuk telinga batch 2, kelas podcast Siberkreasi. Masterclass menulis untuk telinga batch 2. Dapatkan dasar menulis sebelum bersuara, mencari inspirasi dan mewujudkan kreativitas, mengasah kemampuan tulisan non-fiksi, menajamkan skrip atau pointersmu, sampai mahir bikin tulisan jadi lisan. Tunggu apa lagi? Langsung meluncur ke www.kelasPodcastSiberkreasi.com. Gratis! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan gue Didit Galaraka. Kali ini gue bakal nyeritain pengalaman gue yang bisa dibilang ini kejadian pertama kalinya gue ketemu mereka yang tak kasat mata. Dan ini juga kali pertamanya gue nyeritain pengalaman gue ini di channel Do You See What I See. Di sini gue akan ngerangkum beberapa kejadian yang pernah gue atau orang terdekat gue alami menjadi beberapa tema cerita. Dan yang pertama ini, kejadian yang gue alami pertama kalinya ini terjadi ketika gue baru masuk SMP di kota Bandung. Kejadiannya sekitar 15 tahun yang lalu. Dan itu masih membekas di ingatan gue. Dan mungkin cerita ini jadi part pertamanya. Pasti kalian yang baru masuk sekolah, entah itu SMP, SMA, SMK atau bahkan kuliah, udah gak asing lagi sama yang namanya MOS atau masa orientasi siswa. Nah, kalau di SMP gue dulu, setiap kali ada MOS, pasti ada camping di puncak acaranya. Sekolah gue ngadain acaranya itu 2 hari 1 malam. Dan camping ground yang kita pakai buat acara puncak MOS itu ada di salah satu camping ground yang ada di wilayah Bandung Timur. Buat kalian yang orang Bandung sih pastinya harusnya udah tahu ini di mana. Gue gak bakalan nyebutin nama tempatnya soalnya. Acara camping diadain dari hari Jumat. Waktu itu kita diminta kumpul di sekolah jam 5 pagi. Bisa dibayangin gak tuh lagi ngantuk-ngantuknya, diminta buat udah stay di sekolah. Tapi berhubung perasaan udah seneng mau camping, jadi agak bodo amat sama rasa ngantuk. Sekolah gue nyewa 7 truk tentara buat ngangkut siswa. Kalian tahu kan truk yang gede itu, yang satu truk itu bisa nampung sekitar 50 orang lah. Atau kalau mungkin orangnya dewasa bisa kurang mungkin. Kalau ditotalin dari jumlah rata-rata siswa per kelasnya itu ada 40 orang per 9 kelas. Jadi waktu itu ada kurang lebih 360 siswa kelas 1 yang diangkut. Itu tuh belum sama OSISnya, belum sama guru-gurunya. Nah, kita berangkat dari jam 5:30 pagi, nyampe camping ground jam 7-an. Gue sedikit gambarin dulu gimana lokasi camping ground ini. Tepatnya, camping ground ini tuh ada di kaki gunung. Dia punya 2 lokasi gede. Satu di barat, satu lagi di timur. Jadi dari gerbang masuk, kalau kita jalan beberapa puluh meter, kita bakal ketemu sama jalan yang bercabang. Atau istilah Sundanya itu nyagak. Ke kanan itu area camping timur yang punya lahan yang lebih rata. Sementara kalau ke kiri, itu area camping barat yang punya lahan bergelombang dan sedikit bertumpuk-tumpuk. Dan di tengah jalan cabangnya itu, beberapa puluh meter setelah terbelahnya jalan itu ada lapangan sepak bola. Di pengalaman gue yang pertama ini, waktu itu sekolah ngadain acaranya di area camping barat. Biar gampang penyebutannya, gue kasih alias area camping barat ini pakai nama area A. Dan area camping timur ini pakai nama area B. Soalnya di cerita kedua, nanti gue bakal nyeritain yang di area B nih. Oke, area A ini seperti tadi gue bilang, itu lahannya bergelombang dan bertumpuk-tumpuk. Jadi kalau kita posisi lihatnya dari bawah, di paling atas area A ini ada barak. Jadi kayak tempat penyimpanan barang-barang yang gede-gede gitu. Di depan barak
ada lahan rata sekitar 10 meteran. Dan ada kayak menara pantau gitu. Kalau gue lihat sekarang sih menara pantaunya udah agak rusak ya. Nah, sebelah kirinya kayak ada lembah, tapi kecil. Dan di situ ada kamar mandi yang berjejer. Sementara tenda para siswa itu disimpannya lebih ke kiri lagi dari kamar mandi, di permukaan yang rata, sehabis lembah kecil tadi. Tenda yang kita pakai itu tenda peleton, dan waktu itu kita pakai 3 tenda. Jadi semuanya nyampur di sana. Tidur tuh udah kayak di tenda pengungsian aja, asli. Oke, gambaran singkatnya gitu ya. Kita langsung masuk ke waktu di mana semua siswa ngebuat lingkaran ngelilingin api unggun di depan barak. Malam hari setelah sholat Isya. Di acara api unggun itu, para senior atau kakak kelas kita yang tergabung di OSIS, yang mana itu panitia acara juga, nampilin kreasi seninya masing-masing. Entah itu nyanyi, nari, atau sekedar capar-capar doang sama cewek-cewek junior yang cantik-cantik. Udah sekitar 2 penampilan yang tampil, masuklah sekelompok kakak kelas bawa gitar. Mereka nyanyi-nyanyi, dan pas di tengah mereka nyanyi-nyanyi, tiba-tiba ada satu kakak kelas gue yang kesurupan dan lari ke tengah-tengah lingkaran. Untungannya gak masuk ke api unggun tuh waktu itu. Ya spontan semua siswa panik dong. Kita semua lari gak tahu arah. Suasana ngedadak chaos banget pokoknya. Gue sendiri waktu itu lari ke kamar mandi saking paniknya. Di situ mulai tuh selentingan gue denger ada beberapa siswa yang ngaku lihat inilah, lihat anu lah. Ada lihat pocong, gelantungan lah. Ada yang lihat macan lah, macem-macem pokoknya. Tapi waktu itu gue berusaha fokus sama diri sendiri aja. Sampai di mana ada salah seorang guru, sebut aja Pak Aji, yang bisa nenangin suasana. Kakak kelas gue yang kesurupan juga katanya udah ditanganin sama dia. Disuruhlah tuh semua siswa ngumpul lagi di depan barak. Di sana acara kreasi seni yang tadi gak dilanjut, malah langsung ke acara renungan. Suasana waktu itu udah pada gugup semua, udah pada takut. Tapi berhubung yang nyuruh para guru, ya udah kita nurut aja. Gue waktu acara renungan itu duduk di dekat menara pantau, ngadep ke bawah. Karena waktu itu gelap, api unggun juga udah mati, penglihatan gue cuma terbantu sama lampu pinggir jalan yang ada di bawah. Jadi cahayanya itu masih memendar kemana-mana gitu. Gue masih bisa ngelihat pohon-pohon di bawah, bangunan bekas toilet yang udah rusak. Ya itu masih kelihatan. Waktu itu gue udah agak-agak ngantuk tuh. Sementara teman-teman gue yang lain, terutama yang cewek, pada nangis dengerin renungan tentang ibu yang lagi dibawain Pak Aji. Di tengah suasana begitu, di depan gue kira-kira 100 meteran ke bawah, itu gue kan dari atas ya, jelas banget gue ngelihat sesuatu yang nempel sama batang pohon. Itu warnanya putih dan tingginya itu persis sama kayak pohon. Jadi waktu itu pohon itu ada kali tingginya itu 10 sampai 15 meteran lah. Kira-kira segituan. Soalnya dari atas itu kelihatan tinggi banget. Dan yang buat gue heran, sesuatu yang awalnya gue kira itu bendera putih atau semacamnya, pelan-pelan gerak. Jadi yang awalnya dia kayak sembunyi, tiba-tiba dia nunjukin dirinya. Dan kalian tahu apa yang gue lihat? Ternyata atasnya itu punya kepala dan rambutnya ngejuntai ke bawah. Saat itu gue sadar, ya Allah, gue lihat kuntilanak lagi. Tapi untungnya dari kejauhan ya. Jadi gue gak terlalu panik-panik banget merhatiinnya. Itu benar-benar gue liatnya lama. Liatin lama banget. Dan sosok itu tetap ada di samping pohon. Sampai sekarang gue juga masih kayak bingung ya. Itu antara si kuntilanaknya yang ngelayang sampai kepalanya nyentuh pucuk pohon dan pakai dasar putih yang panjang banget sampai nyentuh tanah, atau dia punya tinggi yang sama kayak pohon di sampingnya. Yang berarti
Kuntilanak itu tingginya sekitar 15 meteran. Asli, itu kuntilanak cuma diem di sana dan kayaknya merhatiin aktivitas kita di depan barak. Gue gak ngasih tahu siapapun waktu itu, karena gak kepikiran sama sekali bagi gue buat langsung bilang ke teman-teman kalau gue lihat kuntilanak. Di samping itu, gue juga gak mau nambah-nambah masalah lah. Biar aja gue sendiri yang lihat, pikir gue waktu itu. Abis lama merhatiin itu Miss K, perhatian gue tertuju ke bangunan bekas toilet yang udah rusak. Nah, kalau yang ini agak deket dari barak nih. Di sana, gue lihat ada kayak sosok pengawal raja yang lagi naik kuda. Itu jelas banget. Gue ngelihatnya cuma siluet doang emang, tapi itu ya jelas banget. Dia cuma diem dan abis itu hilang. Terus gue iseng-iseng lagi tuh, lihat Miss K lagi. Dan kalian tahu, dia masih tetap ada di sana. Diem pinggir pohon dan hampir nempel deh pokoknya. Baru setelah acara renungan selesai, semua berarah ke tenda masing-masing. Di jalan mau ke tenda, iseng lagi gue perhatiin Miss K tadi. Dan ternyata dia udah hilang. Dalam hati, syukur dah. Untung banget dia jauh. Gue gak ngebayangin kalau misalnya dia itu deket banget. Dah tuh, kita masuk tenda, makan-makan. Nah, siswa ini nih gak berhenti-berhentinya cerita tentang penglihatan mereka itu. Ada yang lihat ini, itu, segala macem. Gue pikir udah sih apaan gitu kan. Sampailah gue habis makan, gue kebelet pengen BAK. Gue lihat keluar tenda, posisi kamar mandi itu agak jauh dan udah gelap. Ya udah, gue cari semak-semak aja buat ngilangin kebelet itu. Gue udah parno kan waktu itu. Kebetulan ada semak-semak di pinggir tenda. Nah, gue hilangin rasa kebelet gue di sana. Itu gue ke semak-semak itu kan masih bawa tempat nasi atau misting tuh. Nah, pas gue udah taruh itu misting dan gue BAK di sana, itu dari depan gue ada sekitar 4-5 meter lah. Ada sosok bayangan hitam kayak rambut semua gitu. Tingginya sama kayak gue. Jalan pelan banget nyamperin gue, ngedeketin semak-semak. Itu posisi gue sendiri di sana. Tapi untungnya sebelum dia benar-benar nyamperin, gue udah beres. Gue ambil lagi misting, pas meriksa lagi ke depan, gue sengaja lihat ke depan gitu. Bayangan itu udah gak ada. Dan itu apa ya? Genderuwo mungkin ya. Tapi kok genderuwo ceper banget gitu kan. Gue buru-buru balik lagi ke dalam tenda dan gak cerita ke siapapun. Gue pilih buat langsung tidur aja daripada kebawa pikiran-pikiran yang enggak lah. Nah, singkat cerita, besok paginya ketika kita ngadain acara kayak games per kelompok gitu, selentingan gue denger dari kakak-kakak OSIS yang jaga kalau ternyata semalam itu kejadian kesurupan itu cuman gimmick alias bohong-bohongan alias prank. Aduh, di situ gue langsung pengen marahin mereka, tapi nggak berani kan. Akhirnya lagi-lagi gue pendam sendiri sampai lulus. Sampai akhirnya gue cerita di sini. Jadi teman-teman gue juga nggak pada tahu sebenarnya apa yang gue lihat waktu itu. Mungkin aja apa yang gue lihat itu efek dari kesurupan bohong-bohongan yang dilakuin kakak-kakak kelas gue mungkin ya. Dan mungkin mereka yang ngelakuinnya asik-asik aja. Tapi sebenarnya mereka nggak tahu kita paniknya kayak apaan. Gitu sih yang gue nyeselin sebenarnya. Itu cerita camping pertama gue. Next gue bakal kirim lagi cerita pengalaman mistis gue yang mana gue alami di camping ground yang sama, cuman di area berbeda, di area B. Oke, makasih yang udah dengerin. Semoga cerita gue membekas juga di ingatan kalian. Assalamualaikum semuanya. Kirim cerita kamu ke alamat berikut.